Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilus Sabik, NIM 12130501119. Jurusan Ilmu Hukum semester 2 kelas C. Adapun alasan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Neng Yani Nurhayani, SHM. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan hukum adat, di mana saya mengambil 3 sumber. Yang pertama dari buku Pengantar Hukum Indonesia karangan Abdul Jamali, yang kedua Pengantar Hukum Indonesia yang dikarang oleh Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH. Yang ketiga dari buku Pengantar Hukum Indonesia karangan Dr. Haji Ishak, SHM. Definisi hukum adat. Istilah hukum adat pada awalnya dipelopori oleh C. Snokhorkhuni dengan istilah adat reh dalam karyanya The Acehers, yang istilahnya membahas perihal yang isinya membahas perihal-perihal adat istiadat suku Aceh. Selanjutnya, istilah hukum adat dikenal sebagai pengertian teknis yuridis dan sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif yang dipelopori oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat. Nah, untuk pengertian hukum adat menurut para ahli atau para sarjana, diantaranya yang pertama, pendapat menurut Supomo menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum non-statutaire yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil merupakan hukum Islam. Kemudian, pendapat yang kedua, menurut Muhammad Husno, menjelaskan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang berurat dan berakar pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa. Ini yang sepanjang perjalanan sejarah selalu mengalami penyesuaian dengan keadaan. Yang saya tangkap dari pendapat Muhammad Husno ini, bahwa hukum adat hukum adat ini berasal dari nilai-nilai budaya atau kebiasaan dari suatu masyarakat. Nah, yang tentunya hukum ini akan terus mengalami penyesuaian mengikuti keadaan masyarakatnya. Kemudian pendapat menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat adalah semua hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Jadi, hukum adat adalah hukum peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dan elastis karena peraturan-peraturannya tidak tertulis. Dalam hukum adat dikenal juga masyarakat hukum adat, yaitu sekumpulan orang yang diikat oleh tatanan hukum peraturan adat sebagai warga bersama dalam satu persekutuan hukum yang tumbuh karena dasar keturunan ataupun kesamaan lokasi tempat tinggal adat. Setiap bangsa di dunia mempunyai adat kebiasaan masing-masing. Antara adat satu dan yang lain tentu berbeda. Karena perbedaan ketidaksamaan itulah yang dapat membuat kita saling mengenal identitas suatu perkumpulan adat. Oleh karena itu, adat adalah suatu pencerminan jati diri pada suatu bangsa.
Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk hukum adat. Menurut buku pengantar hukum Indonesia yang dikarang oleh Ibu Neng Yani Nurhayani SKLH, menjelaskan bahwa hukum adat ini terbentuk menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang tertulis dan yang tidak tertulis. Adapun untuk yang tertulis, yakni mereka yang sudah mengenal tulisan, misalnya peranatan-peranatan di daerah Suapraja dan Subak di Bali. Contohnya ini, yang pertama ada Subak di Bali yang tadi telah disebutkan. Yang kedua, Piagam-Piagam Raja. Yang ketiga, Angger Arubilu, ini pada tahun 1782. Yang keempat ada Nawolo Pradoto pada tahun 1771. Yang kelima ada Pranata Desa. Yang kelima, Baraja Nanti yang berada di Kutai, dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk bentuk yang tidak tertulis, yaitu hukum adat ini yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat yang masih buta huruf. Hal ini dapat diketahui dari keputusan-keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Contohnya Maro, Kawin Lari, atau Harta Gono Gini. Menurut Abdul Jamali di dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menjelaskan bahwa dari sumber hukum yang tidak tertulis, hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastis. Misalnya saja kalau seorang dari Minangkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan-ikatan tradisinya. Secara cepat, ia dapat menyesuaikan dengan tradisi daerah yang ia datangi. Keadaan ini berbeda dengan hukum, yang peraturan-peraturannya ditulis dan dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. Undang-undang sulit untuk diubah secara cepat karena dalam perubahannya masih diperlukan alat-alat pengubah, yang mana perubahan harus melalui seperangkat alat-alat perlengkapan negara yang berwenang untuk membuat perundangan baru. Sifat-sifat hukum adat. Menurut Ibu Neng Yani Nurhayani di dalam bukunya, sifat hukum adat yang pertama yaitu magis religius, di mana alam pikiran masyarakat hukum adat dipengaruhi oleh alam gaib, atau setiap perbuatan masyarakat hukum adat dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Yang kedua, sifat hukum adat bersifat komunal atau kemasyarakatan, yang mana setiap orang merasa benar-benar selaku anggota masyarakat, bukan oknum yang hidup mandiri. Atau landasannya, yang pertama ada kepentingan pribadi selaku terkait dengan kepentingan umum. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu partisipal kosmis, di mana masyarakat adat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan persatuan, kebatinan dari anggota masyarakat yang lain. Jadi di antara mereka terdapat ikatan yang kuat satu sama lain. Kemudian sifat hukum adat yakni tunai atau kontan, di mana setiap perbuatan hukum selalu diiringi atau dibayar dengan suatu perbuatan, ucapan atau simbol, atau suatu prestasi yang harus dibayar dengan prestasi pada waktu yang bersamaan. Contohnya pada saat menjual tanah kemudian dibayar tunai. Nah, namun menurut Dr. Haji Ishak ini juga menjelaskan sifat-sifat hukum adat. Yang pertama, konkret. Maksudnya segala sikap, tindak,
Segala sikap tindakan itu selalu dilakukan secara terang-terangan atau nyata dengan memakai tanda-tanda yang dimengerti oleh masyarakat dalam lingkungan hukum adat tersebut. Yang kedua, hukum adat bersifat supel. Maksudnya hukum adat itu dalam dirinya dibangun dengan asas-asas pokok saja. Soal-soal yang detail diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi, kondisi, dan waktu yang dihadapi. Kemudian sifat yang ketiga yaitu dinamis. Artinya hukum adat itu pada prinsipnya terus-menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai hasil dari temu rasa dan temu pikir melalui permusyawaratan. Dalam pepatah adat Melayu, hal ini pun telah dinyatakan pula. Sekali air bah, sekali tepian berubah. Maksudnya, menjelaskan bahwa hukum adat akan selalu bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Kemudian, struktur persatuan hukum atau masyarakat hukum. Nah, menurut buku Dr. Ishak SHMH menjelaskan bahwa pemahaman struktur persekutuan hukum atau masyarakat hukum yang terdapat di seluruh kepulauan Nusantara perlu kiranya dipahami dan dimengerti faktor-faktor apa saja yang merupakan dasar dari mengikat dari anggota-anggota kelompok atau masyarakat hukum tersebut. Menurut Siti Sutami menjelaskan bahwa faktor yang menjadi dasar ikatan yang mengikat anggota-anggota persekutuan hukum itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama ada tipe genealogis, yang kedua tipe teritorial, dan yang ketiga tipe genealogis teritorial. Untuk tipe genealogis yaitu tipe yang dalam susunan masyarakat hukum berdasarkan atas pertalian darah atau pertalian suatu keturunan. Persekutuan hukum secara genealogis dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada pertalian darah menurut garis bapak atau biasa disebut dengan patrilineal, seperti pada suku Batak, Nias, Bali, dan Sumba. Masyarakat patrilineal ini di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari pihak bapak saja. Kemudian terus ke atas secara vertikal sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu bapak asal. Yang kedua ada pertalian darah dari garis keturunan ibu, seperti atau yang biasa kita sebut sebagai matrilineal. Nah, matrilineal ini seperti pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, dan Samendu. Masyarakat matrilineal ini di mana anggota-anggotanya menarik garis keturunan dari pihak ibu saja secara vertikal ke atas sehingga berakhir pada suatu kepercayaan bahwa mereka berasal dari seorang ibu yang asal. Satu. Kemudian yang ketiga adalah pertalian darah menurut garis ibu dan garis bapak. Tata susunan parental atau bilateral. Pertalian darah ini seperti pada suku Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Dayak, dan lingkungan hukum Melayu. Nah, kemudian tipe teritorial
Selanjutnya ada tipe teritorial, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atau bertalian dengan tempat tinggal daerah, di mana persekutuan teritorial ini merupakan pokok pangkal tata susunan yang terpenting bagi masyarakat Indonesia. Persekutuan hukum teritorial terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada persekutuan desa, yang kedua persekutuan daerah, dan yang ketiga perserikatan desa. Yang pertama, persekutuan desa ini yaitu segolongan orang yang terikat pada satu tempat kediaman. Sebagai contohnya, desa di Jawa dan di Bali. Kemudian yang kedua, persekutuan daerah, yaitu jika dalam satu daerah tertentu terletak beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri yang sejenis. Berdiri sendiri-sendiri, tapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah. Daerah memiliki harta benda dan menguasai hutan dan rimba di antara atau dikeliling tanah-tanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan penduduk desa tersebut. Contohnya yaitu Contohnya Kuria di Angkola dan Mandailing yang mempunyai hutan-hutan di daerahnya. Kemudian ada Marga di Sumatera Selatan dengan dusun-dusun di dalam daerahnya. Kemudian daerah-daerah Datu Kaya di Riau beserta kampung di dalamnya. Kemudian ada perserikatan desa. Perserikatan desa itu gabungan dari beberapa persekutuan desa di mana mereka mengadakan permufakatan untuk melakukan kerjasama, di mana untuk memelihara keperluan bersama itu diadakan suatu badan pengurus yang terdiri dari pengurus-pengurus desa tersebut. Contohnya Perserikatan Huta-Huta di Tanah Batak dan di Subak, Bali. Yang terakhir, tipe genealogis teritorial, yaitu pertalian masyarakat di samping pertalian darah juga berdasarkan pertalian daerah atau wilayah. Contoh persekutuan hukum ini pada Pulau Mentawai persekutuannya yaitu Uma. Kemudian di Pulau Nias dinamakan Eri. Yang ketiga di daerah Tapanuli disebut Kuria dan Huta. Yang keempat di Minangkabau disebut Nagari. Yang kelima di Palembang disebut Marga. Dan yang keenam di Maluku yang disebut Negorij. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.